inilah modelnya itu. Hanya di sana karena di situ tempat makan ya lebih khas gitu ya, kayaknya ya warnanya putih. Itu yang dimainkan kayak luwur istilahnya. Nah dari kain luwur ini itu ada. Itu biasanya orang pada minta yang sudah habis diganti ini tidak tahu ya tapi begini adalah kan itu ya untuk disimpan atau untuk diapa nggak tahu ya. Itu juga tidak lepas daripada mungkin apa yang ditiru itu juga di sana di Masjidil Haram sana di Ka'bah kan juga ada kain luwur istilahnya di sana hitam. Itu di sana juga diperjualbelikan Mas. Jadi dipotong kecil-kecil gitu. Mungkin juga ada yang asli, mungkin juga ada yang memang sengaja orang pokoknya nggak dapat duit itu aja ya, cuma dijual mahal di sana. Ya gitu untuk disimpan-simpan. Hanya ya perlu kita. Kan tadi Bapak bilang kalau dulu itu di desa Cola sama desa Jepang itu kan jadi satu desa. Iya. Penyebabnya itu apa Pak? Kok bisa? Kok bisa? Iya. Ya, tidak ada masalah politik, ada. Hanya karena luas daerahnya, kemudian bertambahnya penduduk, itu kalau hanya satu kepala desa, ini sudah kewalahan. Jadi memang kemudian mereka, ya tentunya dengan izin pemerintah pada waktu itu ya seperti kalau sekarang ada pengembangan wilayah dan sebagainya itu. Jadi penyebabnya ya karena wilayahnya lebar, gunung-gunung, mungkin pada waktu itu tidak ada alat-alat transportasi, sulit untuk misalnya menjangkau daerah yang jauh itu, maka lebih baik dipisahkan. Dan lagi di tengah-tengah sini kan ada sungai, Mas, yang asalnya dari Mondal itu turun di bawah sana ada itu. Berarti itu gara-gara kalau tentang alam yang dihasilkan di desa ini apa Pak? Di desa Col ini? Apanya? Alamnya, tentang alam. Alam. Potensi alamnya. Oh gitu. Kalau kita di sini umumnya petani, Mas. Petani ini kalau di sini yang paling dominan adalah petani kebun kopi. Jadi kita punya di atas sana itu hampir semuanya kebun kopi. Luasnya kurang lebih ada kalau 90-an hektar atau hampir 100-an hektar lah itu. Untuk pemilik ini yang menjadi andalan petani di sini, samping pertanian lain, misalnya ada kebun sedikit, ada padi juga cuma sedikit. Baginya luas area sawahnya juga relatif sempit, cuma sekitar 40-an hektar aja area sawah ini. Yang luas area tegal dan kebun kopi itu ada sejak zaman Belanda. Kebun kopi ini ada cerita Mas mengenai kebun kopi sini ya. Di sini dulu itu ada yang namanya peta KMP, Kopi Match Press. Ada Belandanya ya. Jadi kebun kopi yang dikelola berdasarkan hukum Belanda. Itu di rakyat sini disuruh menanam kopi oleh pemerintah Belanda pada waktu. Bibitnya pun dikasih. Menurut pakar Belanda pada waktu itu, pemerintah Belanda pada itu, kopi yang ditanam di sini itu rasanya sangat beda. Waktu itu disebut sebagai Muria Kopi. Gitu. Nah, kopi dari aral itu yang di aral itu kan dikerjakan oleh rakyat. Tapi paruhan Mas hasilnya. Separuh untuk rakyat, separuh lagi untuk pemerintah Belanda. Dan pemerintah Belanda itu tidak dikonsumsi oleh gubernur Belanda pada waktu itu di sini ya, tapi dikirim untuk keperluan ratu. Jadi untuk keluarga kerajaan Inggris khusus kopi dari Jawa ini. Dari kebun kopi KMP tadi itu. Sampai karena hubungan mungkin dianggap kok warga sini itu
bisa menghasilkan kopi yang istimewa, ya, istimewa sehingga yang mengkonsumsi bukan orang biasa, yang mengkonsumsi itu keluarga kerajaan Belanda pada waktu itu, sehingga pada saat kelahiran Ratu Juliana dari ibunya Ratu Wilhelmina, itu orang sini itu menciptakan tembang yang khusus diperuntukkan untuk dipersembahkan untuk menyongsong, untuk mengalihkan kelahirannya Ratu Juliana tadi itu. Tembangnya Mbah Yoto lupa. Jadi lupa. Sayang memang pada waktu itu kurang peduli ya pada hal seperti itu. Padahal tembangnya itu bagus. Kalau Mbah Yoto ikut-ikutan ngaji ya Mbak, dilanggar dulu namanya. Dilanggar ikut itu ada orang yang namanya Pak Bagun. Itu apa tembangnya? Yang namanya Pak Bagun sekarang sudah meninggal dunia sudah lama. Juga eman ya. Andai kata pada waktu itu kita memang sempat belajar, mungkin ya sampai sekarang bisa kita kembangkan itu. Jadi yang elok kan, yang menarik itu ini syairnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu syair. Jadi syair itu memang sengaja diciptakan untuk dipersembahkan mengalir bagi kelahiran bayi Juliana. Itu pada waktu itu. Dan memang kopinya ya sampai sekarang berkembang. Yang Parijoto memang kelihatannya Mas. Untuk gunung yang di situ tumbuh parijotonya. Ini ya mungkin di sana-sana ada, tapi lain. Kita juga pernah lihat di daerah Wonosobo sana ada parijoto, tapi anunya sudah beda dengan parijoto yang ada. Kata Sofi Kaya, kata yang punya cerita, dari turun temurun parijoto ini punya semacam atau dipercayai semacam seseorang yang misalnya sedang hamil